Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nuril Zamzami, saya mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 203174753264 dan hari ini akan melakukan ujian UKIN dalam mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya baiklah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Namun sebelumnya terlebih dahulu silahkan dipimpin salah satu dari temannya untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar IPS lagi. Sebelumnya Pak Guru ingin tanya, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya. Ini berarti yang masuk sekarang separuh dari yang ada. Berapa anak? 16. Ya, baiklah. Ingat ya, kita hari ini masih berada di masa apa? Pandemi. Jadi kita masih ada di masa pandemi COVID-19. Jadi selalu ingat 3 M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, yang ketiga, jaga jarak. Dan yang tidak kalah penting, menjaga kebersihan lingkungan agar virus yang ada tidak menyebar. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar IPS. Ya, tolong perhatikan di depan. Ya, bisa dilihat semua. Jadi pada hari ini kita akan belajar bab 1 yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Itu pada materi ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, jadi peserta didik itu dapat mendefinisikan konsep ruang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mendefinisikan interaksi antar ruang dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang dengan benar. Sudah paham ya? Baiklah, perhatikan slide di depan. Pak Nuril punya gambar. Siapa yang tahu? Yang pertama gambar apa? Rumah. Gambar Rumah. Kemudian yang kedua betul ya, danau ya? Bukan gunung. Bukan. Yang ketiga gambar apa nak? Hutan. Oke, yang ketiga gambar hutan. Kemudian Bumi. itu bumi yang kita tempati. Jadi Pak Nuril sekarang ingin tanya, yang pertama, rumah itu adalah tempat tinggal kita manusia, tempat tinggal kamu dan orang tuamu, kemudian tempat tinggal teman-temanmu. Kemudian yang kedua, di danau itu adalah habitat tempat tinggal makhluk air dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal hewan. Selain hewan ya, flora juga ada tumbuh-tumbuhan dan lain. Kemudian yang terakhir tadi bumi. Jadi bumi itu adalah tempat tinggal kita semua. Siapa namanya? Dari rumah
sebelum Pak Nurdin tayangkan ini, menurut kalian yang dimaksud ruang itu apa? Sebelum kalian tahu bahwa rumah, danau, hutan, dan bumi itu adalah ruang, menurut kalian yang dinamakan ruang itu apa? Sebelum pelajaran ini, ada yang bisa atau mengemukakan pendapat? Ya, Eva, apa Wak? Ruang kelas. Ruang kelas, ya, agak betul. Yang lain? Saya Pak. Ya. Perpustakaan. Ruang perpustakaan. Ruang kelas, ruang perpustakaan. Ya, betul. Mungkin yang lain ada yang tahu apa ruang? Amir, Ya. ruang kantor. Ruang kantor. Ya, betul. Jadi gini ya. Ruang yang kalian sebutkan, ruang kelas, kemudian ruang perpus dan ruang kantor itu betul adalah ruang, tapi itu adalah ruang dalam skala kecil. Jadi ruang itu tidak terbatas. Ada yang skala kecil, ada yang skala besar. Jadi perhatikan di depan, ruang secara pengertian adalah, jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Kemudian ruang itu mencakup semua. Yang pertama, yang paling atas, bumi. Ya, coba perhatikan tadi. Ya, ada paling atas bumi itu ada udara atau atmosfer. Kemudian turun ke bawah ada tanah. Ya, itu ya, ada darat. Darat itu ada tanah dan juga air. Air itu ada air sungai, kemudian air danau, air di bawah tanah ada air enggak? Ada. Kamu kalau menggali sumur itu dari mana? Dari bawah. Nah, berarti air yang ada di permukaan dan air yang ada di bawah. Kemudian kandungan bawah tanah yang lain seperti kandungan batu bara atau kandungan bahan mulia atau bahan tambah yang lain. Oke, lanjut. Jadi perhatikan ya, interaksi antar ruang. Jadi interaksi antar ruang berarti hubungan antara ruang yang satu dan ruang yang lain. Apa penyebabnya? Karena tiap daerah memiliki karakteristik baik tanah, batuan, tumbuhan dan lain. Kemudian maka daerah yang satu akan saling bergantung dengan daerah yang lain. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nah, perhatikan lagi di depan. Ketergantungan antar ruang. Ada gambar yang di sisi sebelah kiri. Itu gambar mana? Kemudian yang kanan? Coba ada yang bisa menyebutkan bagaimana kondisi daerah atau kehidupan di desa? Ya, kalau di desa itu biasanya seperti apa kehidupannya? Banyak sawah. Jadi menghasilkan apa sawah? Kemudian kalau di kota, kemudian banyak pabrik-pabrik. Ya, sudah betul. Ya, jadi perbedaan desa dan kota. Jadi kalau di desa itu lebih tepatnya lebih banyak atau lebih kaya akan sumber daya beras dari desa, jagung dari desa. Kemudian peternakan sapi menghasilkan apa? Susu dan daging sapi juga ada di desa. Kemudian para nelayan kebanyakan itu adalah di desa. Itu ya. Kemudian kalau di kota itu adalah pusat bisnis dan industri barang-barang. Contohnya mobil, ya. Mobil, HP, laptop, barang-barang yang kamu punya di rumah itu diproduksi di pabrik di kota. Dan alat elektronik, otomotif itu tadi ya, dan barang-barang lainnya. Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Kalau udah ada. Ya, yang ketiga, apa saja kondisi saling bergantung yang memungkinkan terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama, yaitu saling melengkapi, komplementari atau regional komplementari. Ya, yang pertama, contohnya jika daerah A, contoh Situ Bondo itu banyak menghasilkan ikan, kemudian punya tambak yang menghasilkan
sudah dapat lain. Itu kan banyak surplus. Jadi surplusnya akan dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Misalnya daerah lain atau daerah B itu adalah Bondowoso. Jadi di Bondowoso itu banyak buah dan sayur-sayuran segar. Maka buah dan sayuran segar yang ada di Bondowoso akan dijual ke situ. Itu adalah saling melengkapi. Kemudian yang kedua, kesempatan antara. Jadi sama ya. Ada daerah A menghasilkan ikan, daerah B menghasilkan sayur. Daerah C juga sama menghasilkan sayur, tapi daerah C lebih dekat ke daerah A. Maka daerah A akan lebih cenderung berhubungan dengan daerah C yang lebih dekat. Karena apa? Daerah B itu jaraknya terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, ada kemudahan atau transferability. Sama ya. Daerah A menghasilkan ikan, daerah B menghasilkan sayur, daerah C menghasilkan sayur. Tapi daerah C itu jalannya atau transportasinya lebih mudah. Maka daerah A akan melakukan hubungan atau jual beli dengan daerah C. Daerah B yang lebih dekat. Paham ya sampai di sini? Oke. Itu contoh ya. Daerah A surplus padi dan sayuran, maka daerah B itu contohnya tadi dengan ikan, itu ya. Sudah jelas? Baik, silakan keluarkan buku kalian, pemahaman kalian. Di sini Bapak akan bagikan materi aja dan NKBD. Silakan dibuka, dipelajari. Untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan dibuka. Di sana sudah ada materi aja tentang ruang. Di sana juga sudah ada NKPD, sudah ada pertanyaan di dalam. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Yang pertama, tulis hasil diskusi di kertas kecil itu, ya, kertas untuk presentasi. Kemudian setelah semuanya betul, disalin ke kertas yang besar atau kertas plano, ya. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ayo silakan kerjakan, keluarkan alat tulisnya. Silakan kelompok 1 ditulis ke kertas presentasi apa hasil diskusinya. Nanti kalau sudah selesai disalin ke kertas plano. Paham ya? Kelompok 2 ya? Iya. Ditulis dulu rangkumannya, tulis di kertas yang kecil. Kemudian nanti disalin ke kertas plano. Silakan kelompok 3 sudah paham tugasnya? Dibaca LKPD-nya sama materinya. 10 menit. Silakan diskusikan. Kalau udah tahu atau kurang paham, tanya ke Pak Muli di depan. Ya, sambil merangkum, dirangkum materinya sambil membuat, mungkin ada pertanyaan yang kalian tidak ngerti, nanti bisa ditanya atau didiskusikan kelompok lain. Yang bertanya akan mendapat poin tambahan seperti biasa. Ya, mungkin ada dari materi itu kurang jelas atau kurang kalian pahami, bisa ditanyakan ke kelompok yang lain. Mungkin kelompok yang lain sudah menemukan jawabannya. Paham ya? Jangan jalan-jalan ya, jangan jalan-jalan. Kelompok lain jangan gaduh. Keaktifan Pak Muri tulis, aktif mengerjakan, aktif bekerja sama ada poinnya. Dan juga aktif nanti mengemukakan pendapat. Kemudian yang presentasi ke depan akan mendapat poin tambahan.
tolong disiapkan, tunjuk salah satu temannya untuk presentasi di depan. Sudah berapa persen? Nomor 1, 70. nomor 2. 55. Kalau udah ada alat tulisnya ini di depan ada. Silakan tentukan temannya yang akan presentasi. Siapa yang membacakan di depan? Temannya yang lain siap-siap. Jika ada kelompok yang lain menanggapi, bertanya atau mengkritik. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan siapkan pertanyaannya. Yang menulis yang rapi ya, karena nanti akan dipajang itu kertas kanunya. Temannya yang nulis yang tulisannya rapi. Ayo 5 menit lagi. Kelompok 2, kelompok 3, ayo. Mulai disalin. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3. Mulai disalin ke kertas plano. Kalau sudah selesai dari kertas presentasi yang kecil, silakan salin ke kertas plano. Sudah? Ya, kelompok 1 sudah mulai tampak warnanya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo kelompok 3. Ayo. Sudah kelompok 1? Sudah. Kelompok 1 sudah. Yuk kelompok 2. 90%, Kak. 90. Kelompok 2 90. Kelompok 3 masih garap. Ayo. Kelompok 1 silakan persiapkan siapa yang akan presentasi ke depan. Siapa kelompok 1? Yang keras ya, suaranya yang nyaring, yang keras agar kelompok lain bisa mendengar dan mungkin bisa mengoreksi jika ada yang salah atau bertanya jika kurang jelas. Kelompok 2 sudah? Sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3. Ayo kelompok 3. Sudah? Oke, kelompok 3 sudah. Baiklah. Kelompok 1 siapkan. Sudah, siapa yang akan maju? Ayo silakan, kelompok 1 akan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, kelompok 3 sudah. Baiklah. Kelompok 1 siapkan. Sudah, siapa yang akan maju? Ayo silakan, kelompok 1 akan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Suaranya yang nyaring agar temannya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja keras kami. Uang adalah tempat di permukaan bumi. Secara keseluruhan ataupun yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Ruang meliputi perairan daratan dan lapisan bumi. Perairan mencakup laut, sungai, danau, dan air laut.
mobilitas penduduk, pergerakan barang atau energi transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok 1. Baik, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan. Mungkin ada yang kurang jelas. Ada berapa poin kelompok 1 yang ditampilkan? Berapa? 5. Ada 5, ada 3 ya. Berapa? Ada 5. Ayo ditanggapi. Mungkin ada yang ingin bertanya ke kelompok 1 dari kelompok 2 atau kelompok 3. Ayo silakan. Dari kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kelompok 3. Ayo. Diskusikan siapa yang bertanya mendapat poin. Jadi beranikan diri untuk bertanya. Ayo. Siapa yang mau tanya? Silakan. Sebut nama yang nyaring yang keras agar teman-temannya mendengar. Silakan. Ya silakan Eva, berdiri Pak. Pondok punya penangkaran perahu di desa Kelatakan, tetapi hasil tidak dijual ke daerah bukan seperti Jember dan Bondowoso, tapi ke daerah Jawa Timur bagian barat seperti Surabaya atau daerah Jawa Tengah. Menurut kelompok kalian itu termasuk kemudahan transfer atau kesempatan. Kelompok kami kemudahan transfer karena 1. Lebih banyak pemerintah dari daerah tersebut. 2. Kemudahan transportasi melewati jalan tol. 3. Ada keuntungan lebih karena harga bisa dijual mahal ke daerah tersebut. Ya, gimana? Kelompok 2? Ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kelompok 3 mau menanggapi? Enggak. Oke. Kalau udah ada silakan kelompok 2. Silakan Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kinerja kelompok kami. 1. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan ataupun yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. 2. Meliputi perairan, daratan dan lapisan bumi. Perairan mencakup laut, sungai, danau, dan air tanah. Lapisan bumi mencakup tanah, bebatuan, dan lapisan atmosfer. Batas ruang adalah tempat dan unsur-unsur lain yang mempengaruhi kehidupan bumi. Ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas, yaitu berupa tanah, bebatuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. 2. Kesempatan antara intervening opportunity. Kesempatan antara intervening opportunity, lokasi yang menawarkan alternatif lain baik seperti jarak yang lebih dekat sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. 2. Masyarakat memerlukan interaksi karena manusia saling memerlukan satu sama lain. 3. Wilayah Bondowoso surplus sayuran. Di Bondowoso banyak perkebunan yang menghasilkan buah, kopi, dan sayuran-sayuran, dan Bondowoso menjual hasilnya ke Situbondo, sedangkan Situbondo menghasilkan ikan dari laut, udang dari tambak, dan padi, dan Situbondo menjual lebihnya ke Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi. Ada yang ingin bertanya atau mengkritik atau ingin menambahi? Silakan. Di daerah Jember banyak pengaruh teh, kopi, serta
berada di daerah dekat Situbondo ataupun Lumajang, tapi dijual di daerah jauh Surabaya. Menurut kelompok kami, kemudahan transfer atau persentase penggunaan dana. Baiklah, kelompok 2 bisa dipahami pertanyaannya? Oke, silakan dicari jawabannya. Pak, kita Ya, silakan. kemudahan transfer karena daerah lain membeli dengan harga lebih tinggi. Daerah Situbondo dan Bondowoso tidak membutuhkan hasil perkebunan tersebut. Hasil perkebunan dari daerah Jember lebih banyak dijual di kota-kota besar. Sudah, bagaimana kelompok 3 menanggapi jawaban dari kelompok 2? Gimana kelompok 3? Nah, Oke, ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari kelompok 1? Tidak ada? Baiklah, untuk kesempatan terakhir Bapak berikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Siapa yang mau maju? Ya, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari kerja kami. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan ataupun digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal ruang ini berlainan. Jalanan dan jalanan satu tahun dengan rencana oleh air tanah. Arisan hidup karena kebanyakan dan wisata kata ruang adalah tempat unsur-unsur baik yang mempengaruhi kehidupan ini. Ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik pangkas yaitu berupa tanah, bebatuan, tumbuhan dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Contohnya, jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi dengan jenis tumbuhan yang berbeda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditanggapi kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, meskipun materinya sama kan karakteristik di daerah kalian itu berbeda. Jadi mungkin ada sesuatu yang tidak sama, silahkan ditanggapi. Ada? Kelompok 1? Ada? Kelompok 2? Ya, kalau sudah ada, kita akhiri sampai di sini diskusi kali ini. Baiklah, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah presentasi dan kalian sudah mengungkapkan hasil kerja kalian. Jadi untuk yang terakhir kita akan masuk ke sesi penutup. Ya, yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Silakan angkat tangan dan sebut nama. Saya Pak Putri. Ya, silakan Putri. Ruang adalah tempat di permukaan bumi secara keseluruhan ataupun yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, bagus Putri. Mungkin ada yang lain yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Saya Rika. Bapak interaksi aturan dapat berupa pergerakan orang, mobilitas penduduk, pergerakan barang atau energi transportasi. Ya, juga bagus. Mungkin ada yang bisa lagi memberikan kesimpulan? ya Pak. Ya, silakan Amir. Jembatan antara yaitu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik seperti jarak yang lebih dekat sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ya, bagus Amir. Kemudian ada lagi yang terakhir. Yang terakhir. Ayo silakan. Ya, silakan. Kemudahan transfer lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik seperti sarana dan prasarana transportasi atau jalan yang bagus sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Ya, bagus. Itu ya. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini sudah disimpulkan sama teman-temannya seperti yang tadi sudah Bapak bagi. Baiklah, selanjutnya kita akan merefleksikan pelajaran hari ini. Apa yang kalian bisa refleksikan atau kalian dapat? Ada yang bisa? Ya, silakan.
Saya Ilmaria. Saya jadi tahu bahwa ruang itu tidak terbatas seperti ruang-ruang sempit, yaitu kelas, ruang perpustakaan, dan ruang kantor. Tapi ruang itu mencakup hal yang lebih luas seperti rumah, danau, hutan, dan bahkan sampai ke bumi tempat kita semua tinggal. Ya bagus, gitu bukan? Baiklah anak, ketika kita sudah menyimpulkan dan merefleksikan, berarti kita sudah masuk di bagian akhir. Jadi belajar kalian jangan berhenti di sini ya. Jadi yang kalian dapat hari ini materi dari Bapak, buku, paket dan lain-lain itu silahkan dipelajari, mencari sumber yang lain ya. Jangan berhenti sampai di situ saja. Silahkan Amir untuk menempel hasil kerjanya kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan ditempel di belakang. Ini alatnya Amir. Tempel kertas pelanunya di belakang. Kelompok 1 dulu. Silahkan. Ayo dibantulah temannya Amir. Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kumpulkan alat tulisnya lagi. Alat tulisnya kumpulkan. Kertas presentasinya dikumpulkan lagi. Kelompok 1 sudah. Kalau sudah, Amir silakan kembali ke tempat duduk. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Jadi ya, kalian sudah menyimpulkan, juga sudah merefleksikan, hasil kerja kalian sudah juga ditempel. Jadi jangan berhenti belajar sampai di sini ya. Usahakan nanti sampai di rumah atau di pondok belajar lagi mencari referensi yang baru. Baiklah ya anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Jadi letak dan luas Indonesia itu nanti pelajarannya atau materinya berhubungan dengan peta Indonesia, peta Jawa Timur, dan juga peta-peta kabupaten yang lain. Baiklah, sampai di sini ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak Murid punya satu kata motivasi hari ini. Siapa yang mau bacakan silahkan dengan nyaring.
Saya Pak. Silakan dia ketua kelasnya. Amir, dibaca Amir. Ilmu lebih utama daripada harta, sebab ilmu warisan para nabi, adapun harta adalah warisan Qarun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, sementara harta kamulah yang menjaganya. Ya, baik ya. Jadi ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu menjaga kita, sementara harta itu kita yang menjaga. Baiklah ya. Kalau sudah, silakan kumpulkan alat tulisnya yang rapi. Pelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum pelajaran ditutup, rapikan dulu alat tulisnya sampai bersih. Kalau sudah, sebelum kita mengakhiri pelajaran dan sebelum pulang, silakan Amir ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan Amir memimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Oke ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ingat, sebelum pulang Pak Murid tidak akan pernah bosan mengingatkan selalu jaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga, dan M yang terakhir menjaga kebersihan lingkungan. Karena lingkungan yang bersih itu baik untuk kesehatan, untuk mengusir kuman dan virus yang ada. Baiklah anak, Bapak akhiri pertemuan sampai hari di sini. Baiklah anak, Bapak akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa pulang dan kembali ke pondok. Jadi Pak. Alat tulisnya kumpulkan ke depan. Ya. Ayo. Ya.